Ya, selamat malam para penggemar Kis Channel. Saya akan melanjutkan menerangkan yaitu Satipatthana bagian Dhammanupassana bagian yang ketiga. Pada hari-hari yang lalu sudah saya jelaskan bahwa Dhammanupassana atau perhatian pada bentuk-bentuk pikiran terdiri daripada 5 bagian. Yang pertama adalah bentuk-bentuk berpikiran yang berkaitan dengan niwarana atau panca niwarana, yaitu halangan-halangan. Kemudian bagian kedua adalah berkaitan dengan panca kanda. Dan bagian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan 12 ayatana. 12 ayatana atau 12 landasan, yaitu 6 landasan internal dan 6 landasan eksternal. 6 landasan internal tidak lain adalah 6 indria kita, yaitu indria penglihatan mata, indria pendengaran adalah telinga, indria penciuman adalah hidung, indria pengecapan adalah lidah, indria sentuhan adalah kulit, dan indria yang mengetahui adalah pikiran itu sendiri. Dan 6 lagi adalah objeknya, yaitu bentuk atau warna, suara, bauan, cita rasa, dan perasaan, dan pikiran itu sendiri. Jadi total ada 12, 6 indria internal dan 6 eksternal. Memahami bekerjanya 12 ayatana ini sangat-sangat penting, karena pancakanda ini muncul dikondisikan oleh 12 ayatana ini. Kalau Anda ingat daripada urean Paticcasamuppada dimulai dari 6 landasan indria, maka terbentuklah apa yang disebut nama rupa. Nama rupa ini tidak lain adalah pancakanda. Dan juga dari nama rupa ini dari nama rupa terbentuklah 6 indria atau salayatana. Dengan adanya salayatana maka mengondisikan terjadinya kontak. Dengan adanya kontak maka terkondisilah adanya perasaan. Perasaan mengondisikan terjadinya tanda, upadana, dan selanjutnya. Dan kita mengetahui bahwa tanda adalah penyebab dari timbulnya penderitaan. Dengan demikian, maka kalau kita memahami bagaimana bekerjanya 12 ayatana, berarti Anda satu, memahami bagaimana munculnya pancakanda. Kalau Anda memahami lebih lanjut, Anda juga memahami bagaimana terjadinya kontak dan bagaimana terjadinya tanda sebagai penyebab daripada penderitaan. Dengan demikian sangat-sangat penting, dan juga Anda akan memiliki pengetahuan yang sangat luas sekali saat Anda memahami bekerjanya 12 ayatana. Lalu bagaimana cara kita mengembangkannya? Kita hanya mengamati sedikit perhatian saat mata kita melihat objek, saat telinga kita menangkap suara, dan sebagainya. Artinya
bagaimana batin kita ini bisa lari keluar karena daya tarik daripada objek-objek itu pasti melalui indera-indera yang sesuai dengan objeknya. Contohnya, kalau kita ingin mendengar suara apa di luar, pasti kita melalui indera telinga, tidak mungkin melalui indera mata, dan juga tidak mungkin melalui indera lidah, pasti melalui indera tertentu. Demikian juga jika kita ingin melihat gambaran-gambaran baik warna atau bentuk, pasti melalui indera mata. Demikian juga berupa kecapan-kecapan. Nah, dari proses kita memperhatikan itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi jelas bagi kita. Setelah jelas prosesnya, maka dari situ nanti akan kita muncul bahwa setiap ada kontak akan menimbulkan perasaan, akan menimbulkan pencerapan, sanya, ingatan-ingatan, kesan-kesan masa lalu akibat kontak dengan indera, dengan objek-objek luar. Kemudian kita juga nanti akan berkaitan dengan proses bentukan-bentukan pikiran, mau mengapa kita selanjutnya. Karena itu proses ini sangat penting untuk mengamatinya. Memang tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena proses 6 indera atau terutama bergabungnya 12 ayat tanah ini sangat cepat. Karena itu memerlukan suatu sati atau kewaspadaan yang sangat-sangat kuat. Karena itu Anda perlu juga sebelum terjun mengamati 12 ayat tanah, Anda perlu menenangkan pikiran, perlu melatih sati Anda. Pertama, amati napas masuk, napas keluar. Kemudian amati langkah kaki, kanan kiri, kanan kiri. Setelah itu amati 4 posisi. Saat Anda duduk, saat Anda berdiri, saat Anda jalan, saat Anda berbaring, apa yang disebut iriyapata. Kalau sudah itu mampu, amati lagi setiap gerakan yang disebut sati sampajanya. Kalau Anda mampu mengamati sati sampajanya, sadar setiap saat itu sati kita sudah mulai kuat, dan tentu Anda lebih mudah mengamati proses daripada 12 ayat tanah. Semakin lama Anda akan menjadi semakin mahir. Setelah itu nanti kalau diimbangi Anda juga tidak melupakan meditasi Anda duduk maupun jalan, maka di situ kesadaran kita semakin kuat. Saat itu Anda pun juga akan mengetahui. Kan saya pernah mengatakan, saat Anda meditasi Anda kuat, maka Anda memperoleh apa yang disebut piti, pasadi, dan suka. Yang itu nanti akan lebih jelas di 7 faktor pencerahan. Nah, saat Anda memperoleh piti, pasadi, suka, batin Anda sudah mulai tenang. Batin Anda mulai terpuaskan oleh ketenangan itu sendiri. Batin Anda sudah mulai tidak banyak bergerak keluar, tertarik oleh objek-objek luar. Dengan demikian Anda lebih mampu mengamati proses 12 ayat tanah itu. Dari situ Anda akan mengetahui betapa riskannya objek-objek di luar. Sifatnya adalah tidak terlepas dari 3 sifat: anicca, dukkha, anatta. Objek apapun pasti cepat berlalu, cepat berubah. Kalau tidak objeknya yang berubah, kitalah yang berubah. Mungkin karena sering mengalami menjadi bosan. Nah, bosan ini kan berubah juga, walaupun itu
dari dalam diri kita. Dengan demikian kita nantinya akan mengetahui baik objek luar maupun diri kita, indera kita, terutama batin kita mudah berubah. Karena mudah berubah, maka Anda akan mengetahui bahwa semua di luar itu tidaklah dapat memuaskan batin kita dalam waktu yang lama. Itulah duka. Dengan Anda memahami sifat anicca dukkha, Anda akan memahami sifat anatta juga. Kalau Anda memahami tiga ini, maka Anda nanti akan lebih cepat lagi mengamati betapa cepatnya lenyapnya 12 ayatana itu. Dengan demikian lama-lama akan timbul apa yang disebut nibbida. Anda tidak tertarik lagi. Karena apa? Karena apa yang di luar maupun di dalam kita ternyata semuanya muncul lenyap, tidak memuaskan dan tidak dapat kita kendalikan. Lama-lama Anda mengetahui begitu, maka Anda menjadi acuh tak acuh, tidak peduli lagi terhadap 12 ayatana, dan Anda hanya memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Dengan demikian lama-kelamaan batin Anda akan menjadi semakin tenang. Apalagi saat piti, pasadi, dan suka terbentuk dalam diri kita, samadhi mulai kuat sehingga membuahkan apa yang disebut UPK. Di situ akan menjadi sangat-sangat jelas. Inilah pentingnya pengamatan 12 ayatana, dimulai dari meningkatkan sati kita dan mengamati napas kita, kemudian langkah kaki kita, 4 posisi tubuh, kemudian gerakan setiap saat atau waspada setiap saat, yaitu sadar saat ini, sati sampajanya, hingga Anda mampu menangkap proses 12 ayatana yang sangat cepat menjadi sangat jelas bagi Anda. Itulah cara mengembangkan Dhammanupassana bagian yang ketiga, yaitu pengamatan 12 ayatana, 6 indriya dan 6 objek eksternal, sehingga menjadi 12 ayatana. Saya rasa cukup sekian.